贤者不断向森林聚拢，第5大队木团成员正联合其他冒险开始行动，目标锁定，发射。事到如今，只好3、2、1。你疯了吗？布罗林，来，我们以密码事关你我的位。若是失败，一切尽在界中界投入了太多，也成空。目标已近在眼前，悬赏金的大头是我们作战，看来学的了。Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Di kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan bocoran serial animasi Swallowed Star episode 119. Sekali lagi Mimin ingatkan kalau video ini mengandung spoiler dari novel dan ada perbedaan dari animasi Donghua-nya. Oke, gak usah lama-lama, langsung saja Mimin terjun ke spoilernya. Kali ini kelompok Luofeng bertujuan untuk kembali ke pangkalan aliansi di wilayah tengah untuk menukarkan batu petir yang telah dikumpulkan Luofeng dengan harta peninggalan sektor Kabu. Untuk kembali ke sana sepertinya tidaklah mudah, meskipun perang sudah berakhir, kelompok lain masih tetap menyerang anggota kelompok yang lebih sedikit. Luofeng di sini telah menggunakan kapal alam semesta sampai di daratan datar. Setelah itu kelompok Luofeng menyembunyikan kapal dan bergabung ke dalam pangkalan aliansi. Kelompok Luofeng berencana bergerak di malam hari karena jarak di tempat Luofeng berada dari wilayah tengah pangkalan aliansi sekitar 10.000 km. Meskipun jarak tersebut tidak terlalu jauh, akan tetapi ada beberapa kelompok tim yang berada di sekitarnya. Jika kelompok Luofeng bertemu langsung dan melewati sepanjang kelompok, maka itu sama saja dengan mencari kematian. Setelah malam tiba, kelompok Luofeng mulai bergerak dan memasuki kapal alam semesta. Mereka melewati rute yang telah disepakati dan mereka tidak berani bergerak terlalu cepat. 19 km di depan ada kelompok tim yang beranggotakan 1.000 orang. Mendengar itu Luofeng mengangguk dan berencana untuk melewati kelompok ini dengan memutari mereka. Kapal alam semesta kelompok Luofeng bergerak pelan dan memutari musuh dalam perjalanan kembali ke wilayah tengah. Akhirnya kelompok Luofeng berhasil melewati mereka dengan jalan memutar. Akhirnya kelompok Luofeng sudah tiba di pangkalan aliansi. Sekitar beberapa saat ada kelompok yang datang menghampiri Luofeng. Mereka ternyata adalah anggota dari Mingyu dari Gunung Tiga Kapak. Ketua regu dari kelompok segera memeriksa informasi kelompok Luofeng dan memang benar kalau Luofeng sudah terdaftar sebagai anggota Tuan Domain Mingyu. Kelompok Luofeng segera memasuki pangkalan aliansi. Namun di sepanjang jalan Luofeng dan kelompoknya dipandang sinis oleh pejuang yang melihatnya. Akhirnya kelompok Luofeng telah kembali dan bawahan Gunung Tiga Kapak langsung melapor kepada Tuan Mingyu. Di sisi lain anggota Brolin melapor karena bawahan Brolin telah menemukan kelompok Luofeng. Brolin benar-benar mengawasi dan mencari tahu latar belakang dari kelompok Luofeng. Di sini Brolin ingin memiliki kapal alam semesta yang dibawa Luofeng dan bawaan Brolin terus mengawasi kelompok Luofeng. Selanjutnya di sisi Luofeng mereka sudah tahu bahwa Brolin merupakan pangeran ke-9 Gunung Naga Hitam, pasti akan terus mengincarnya. Maka dari itu kelompok Luofeng harus berada di organisasi Gunung Tiga Kapak. Karena Luofeng yakin bila Luofeng berada di sini maka kelompok Brolin tidak akan berani bertindak lebih. Sesaat kemudian seorang pria tangguh yang merupakan kapten tim kedua dari Gunung Tiga Kapak datang menghampiri kelompok Luofeng. Dia adalah Bendy yang berada di level universe tingkat 1. Luofeng segera membungkuk menghormati Kapten Bendy. Bendy juga bawahan Tuan Mingyu, sebagai orang terkuat dari 4 organisasi yang ada di alam semesta Gunung Tiga Kapak memiliki banyak tuan sektor dan tuan domain. Pada saat ini sudah larut malam dan beberapa orang terlihat masuk dan keluar dari kastil. Sedangkan kelompok Luofeng juga beringinan untuk masuk ke kastil untuk menukarkan batu petir. Luofeng tidak buru-buru untuk memasuki kastil, ia perlahan mengamati orang-orang yang keluar dan masuk kastil. Sampai malam berlalu dan menjelang pagi, Luofeng terlihat masuk ke dalam kastil. Akan tetapi pejuang yang bertugas mengawasi di bawah Pangeran ke-9 segera melaporkan informasi ini. Setelah memasuki di dalam kastil Luofeng berteriak untuk menukarkan harta. Sedangkan di belakang Luofeng ada Brolin yang sedang mengantri.
Namun ketika Brolin berteriak ingin menukarkan harta dan Tuan Wu mengatakan bahwa saat ini ia sedang bertransaksi harta dengan seseorang. Beberapa saat kemudian Tuan Wu datang untuk menghampiri Luo Feng dan kali ini Luo Feng sedang ingin memborong harta Tuan Wu. Setelah Luo Feng memborong harta Tuan Wu dan berpamitan untuk keluar untuk kembali ke kem Gunung Tiga Kapak. Kali ini sisa batu petir milik Luo Feng masih tersisa 60.000 batu petir dan berencana untuk menjual ke pejuang Gunung Tiga Kapak. Karena setelah keluar dari dunia tersembunyi ini, maka batu petir tidak akan berlaku lagi. Beberapa saat Tuan Wu mengumumkan kalau pertukaran harta sudah ditutup. Dikarenakan harta yang ada sudah ditukarkan semua pejuang yang ingin menukarkan batu petir kesal dikarenakan harta Tuan Wu sudah tidak ada lagi karena sudah diborong Luo Feng. Kali ini kelompok Luo Feng dan tim Regu Gunung Tiga Kapak akan berencana pulang. Kini tim Luo Feng akan pulang bersama tim Regu Gunung Tiga Kapak. Di kejauhan Brolin menatap kelompok organisasi Gunung Tiga Kapak yang meninggalkan dunia tersembunyi ini. Pada saat ini Brolin berencana ingin mulai perang untuk merampas harta yang didapat oleh kelompok lain. Brolin memerintahkan pasukannya untuk berangkat mengejar kelompok Gunung Tiga Kapak. Ada sekitar 60.000 pejuang yang dibawa oleh Brolin. Brolin segera mengeluarkan kapal alam semesta kelas D6 yang berbentuk cakram dari cincin penyimpanannya. Kapal alam semesta ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas, belakang, dan bawah. Untuk pejuang 2000 elit diletakkan di bagian tengah kapal alam semesta dan sisa pejuang diletakkan di bagian bawah kapal. Setelah semua diatur, Brolin segera memerintahkan untuk berangkat dengan kecepatan tinggi. Setelah jarak mereka sekitar 20.000 km dengan kelompok Gunung Tiga Kapak. Dan menyuruh bawahannya untuk menentukan sasaran dengan tepat, kata Brolin. Kali ini 12 sasaran telah terkunci, mereka adalah 2 pejuang level universe tingkat 1 dan beberapa kapten dan satu lagi yaitu Luo Feng. Kali ini Brolin akan menggunakan senjata kelas D5 dan C2 untuk menembak pasukan Gunung Tiga Kapak. Terlihat senjata laser kelas C2 dikeluarkan dan langsung menembakkan kegerombolan pasukan Gunung Tiga Kapak. Dalam sekejap ratusan pejuang level star tingkat 9 hancur, dengan ledakan yang keras yang membuat beberapa pejuang yang terluka terkena gelombangnya, dan kini serangan terus diluncurkan hingga membuat ribuan pejuang star level 6 dan 9 terbunuh dalam sekejap. Sedangkan Luo Feng juga terkena tembakan laser dari kelompok Brolin, tapi kali ini Luo Feng terlindungi oleh rotan kontak awan dari tembakan tersebut. Nah, sampai di sini bocoran Swallowed Star episode 119, semoga video ini bisa menghibur Anda dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.